Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Linda Afriliana dengan NIM G1C017030 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Kali ini, melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai zat pewarna makanan. Ingin tahu informasi tentang zat pewarna makanan? Yuk simak video ini lebih lanjut. Pasti semua teman-teman bertanya kan, apa itu pewarna makanan? Jadi, pewarna makanan adalah benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap makanan yang diwarnainya. Tujuan pemberian warna biasanya dimaksudkan agar makanan lebih terlihat menarik, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli makanan tersebut. Bahan pewarna makanan umumnya berwujud cair dan bubuk yang larut di air. Berdasarkan sumbernya, zat pewarna digolongkan menjadi pewarna alami dan pewarna sintesis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pewarna alami. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu pewarna alami? Jadi, pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan, dan mineral yang telah digunakan sejak dahulu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Contoh pewarna alami adalah kunyit, wortel, kol ungu, bit, daun suji, daun sawi, gula merah, dan teh. Penggunaan pewarna alami disesuaikan dengan warna yang ingin ditampilkan di makanan tersebut, sehingga tampilannya lebih menarik. Zat pewarna alami yang kita akan ulas lebih lanjut adalah wortel. Pasti teman sudah tahu semua kan wortel itu apa? Di sini, wortel memiliki kandungan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Mengkonsumsi wortel baik untuk penglihatan pada mata, terutama bisa meningkatkan pandangan jarak jauh. Selain vitamin A yang terdapat pada wortel, wortel juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, B9, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan sodium. Dalam pembentukan vitamin A, di sini berfungsi senyawa yang disebut dengan beta-karoten, di mana beta-karoten memiliki rumus molekul C40H56 yang berfungsi sebagai antioksidan untuk pertumbuhan sel-sel epitel tubuh, mengatur rangsang sinar pada saraf mata, dan membantu pembentukan pigmen di retina mata. Wortel sangat sering digunakan oleh masyarakat luas sebagai pewarna pada bahan makanan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan mie wortel, sehingga memberikan kesan orange pada mie wortel. Selanjutnya, pembuatan puding dari wortel dan pembuatan jus dari wortel sebagai minuman. Yang kedua, kita akan mengulas materi tentang pewarna sintesis yang boleh digunakan dalam bahan makanan. Pewarna sintesis itu sendiri merupakan pewarna buatan yang biasanya dibuat di pabrik-pabrik dan berasal dari bahan kimia. Pewarna sintesis yang boleh digunakan merupakan pewarna sintesis yang boleh digunakan. Akan tetapi, tentunya memiliki kadar atau batas tertentu dalam penggunaannya. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Jadi, beberapa contoh pewarna sintesis yang boleh digunakan adalah tartrazin, merah alura, dan kuning quinolin. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang contoh pewarna sintesis yang boleh digunakan, simak pada slide berikutnya ya. Jadi di sini kita akan mengulas salah satu contoh pewarna sintesis yang boleh digunakan, yaitu tartrazin.
di mana tartrazin adalah pewarna kuning lemon sintesis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. Tartrazin merupakan turunan dari koltar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena kelarutannya dalam air, tartrazin umum digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Tartrazin memiliki rumus molekul C16H9N4, Na3O9, dan S2. Tartrazin tentu saja memiliki batas maksimum. Berdasarkan peraturan BPOM pada tahun 2013, batas maksimum penggunaan tartrazin adalah 70 mg per kilogram berat badan seseorang. Penggunaan tartrazin melewati batas maksimum tentu saja dapat mengganggu kesehatan. Ingin tahu apa saja dampak negatif penggunaan tartrazin? Yuk simak video selanjutnya ya. Pewarna sintesis tartrazin tidak hanya digunakan pada minuman. Selain itu juga, pewarna sintesis ini digunakan pada berbagai pewarna makanan yang beredar di pasaran, seperti makanan cepat saji yaitu burger, pada permen, dan pada makanan ringan. Tentunya penggunaan tartrazin pada berbagai bahan makanan ini sudah memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Jika penggunaan tartrazin melebihi batas maksimum tentunya akan mengganggu kesehatan. Untuk lebih lanjutnya, silakan tonton video ini ya sampai habis untuk melihat apa saja sih dampak negatif penggunaan tartrazin jika memenuhi batas maksimum. Jadi, ini merupakan beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan tartrazin secara berlebihan, yaitu alergi, hidung meler, ruam kulit, dan kulit lembab. Tentu ini sangat bahaya bukan jika kita terus mengkonsumsi tartrazin secara berlebihan. Jadi sebelum memilih makanan, kita harus mengetahui komposisi dari bahan makanan tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan kita. Selain zat pewarna yang boleh digunakan, ada juga zat pewarna yang dilarang pada makanan. Zat pewarna yang dilarang pada makanan adalah zat pewarna yang berbahaya bagi kesehatan meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, yang biasanya merupakan zat pewarna yang sering digunakan pada pewarna tekstil, kertas, dan kosmetik. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak video ini ya sampai habis. Contoh beberapa zat pewarna dalam makanan yang dilarang adalah rhodamin B dan metanyl yellow. Salah satu zat pewarna yang dilarang adalah rhodamin B. Di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang rhodamin B. Apa sih rhodamin B? Rhodamin B itu sendiri merupakan zat warna golongan xanthenase dyes yang digunakan pada industri tekstil dan kertas sebagai pewarna kain, kosmetik, produk pembersih mulut, dan sabun. Rhodamin B itu sendiri memiliki rumus molekul C28H31ClN2O3 dengan bentuk struktur seperti pada gambar. Karena termasuk ke dalam bahan pewarna yang dilarang, rhodamin B itu sendiri tentu memiliki bahaya bagi kesehatan. Beberapa bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi rhodamin B pada bahan makanan adalah kanker hati yang akan menyebabkan pembesaran pada hati, pembesaran ginjal, gangguan fisiologis dari tubuh. Hal ini sangat berbahaya bukan? Jadi sebelum memilih makanan yang akan kita konsumsi, kita harus mengetahui dulu apa saja komposisi yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut, sehingga itu tidak dapat membahayakan kesehatan kita. Sebenarnya, rhodamin B memiliki beberapa kegunaan yang tidak berbahaya apabila tidak digunakan pada bahan makanan, seperti penggunaan pewarna rhodamin B pada industri tekstil pembuatan kain, pada industri kertas, dan pembuatan kosmetik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.